Dan kita juga akan intip seperti apa Hari Raya Idul Fitri di tanah merantau mereka nih. Ya, tepat sekali. Kita sudah terhubung dengan rekan-rekan dari 3 negara. Yang pertama ada Randy Wicaksana, kontributor VOA di New York, Amerika Serikat. Kemudian sudah ada Krisna Satriawan Putra di Berlin, Jerman. Dan juga berikutnya ada Nugroho Arif Prasetya di Seoul, Korea Selatan. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi waktu Jakarta ya. Nah, ini ada perbedaan waktu sekitar 12 jam dari New York, kemudian 6 jam dari Berlin, dan juga 2 jam dari Seoul. Ya, oke, jadi langsung saja kita ke Berlin ya. Atau kita ke New York dulu, pilih yang mana? Ayo, ke New York dulu. Oke. Baiklah, silakan dengan laporan Anda. New York dulu nih ya, dari saya berarti nih. Halo semuanya. Ya, sebelumnya silakan. saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Lebaran. Khususnya di Amerika Serikat, mohon izin kita sudah duluan. Tadi pagi saya sudah sholat Idul Fitri dan sekarang udah pukul 8:30 malam. Jadi kita beda 13 jam sebenarnya, Oca. Pagi hari tadi jam 8:30 saya sholat Id dan memang banyak opsi untuk tempat sholat di sini. Nggak cuma di masjid, tapi juga ada beberapa opsi yang saya pilih. Kebetulan ini ada sebuah lokasi yang ikonik punya di New York City, ada namanya Washington Square Park. Langka kesempatan untuk kita bisa sholat sebagai minoritas di negara besar yang umat muslimnya di New York City terhitung cuma 1%. Jadi saya memilih untuk berangkat ke sebuah lokasi ikonik tersebut yang memang sehari-hari jauh dari dari komunitas muslim untuk beraktivitas di situ. Jadi hari ini spesial, ada perizinan diberikan untuk kita bisa menggelar sholat Idul Fitri. Jadi banyak orang-orang Amerika Serikat juga yang lalu lalang ngeliat kita sholat dan kemudian mengobservasi. Mungkin daripada dengerin saya cerita, saya ada visualnya yang bisa diputarkan langsung dan sudah saya kirim ke teman-teman Berita Satu. Suara takbir menggema di lokasi ikonik kota New York, Washington Square Park, yang pada 21 April jadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri bagi umat Islam di kota New York. Allahu Akbar. Ribuan jemaah mendaftar untuk bisa hadiri sholat Id di taman yang berlokasi di daerah Lower Manhattan ini, termasuk diaspora Indonesia yang pertama kali merasakan beribadah dengan jemaah yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Kita lihat cara orang sholat beda-beda, lalu seperti kayak misalnya lagi ceramahnya, model ceramahnya beda-beda. Di sini tuh lebih kayak kesan pesannya tuh lebih inklusif, seperti merangkul banyak komunitas. Washington Square Park adalah lokasi ikonik dan bersejarah yang mulai dijadikan taman publik sejak tahun 1827. Sehari-hari, taman ini jadi lokasi berbagai komunitas lokal berkumpul dan berekreasi. Biasanya di sini nongkrong, makan, ngopi, atau belajar. Pokoknya kalau udara cerah pasti semua mahasiswa tuh sukanya main di Washington Square Park. Padatnya taman ini oleh Muslim Amerika Serikat tak jarang membuat warga yang melintas berhenti untuk mengamati. So just to be out here and kind of be integrated within the city as well creates an opportunity for our neighbors to join in, people to sit in, to be a part of our celebration. Nah, ini pemirsa, salah satu tantangan untuk mengadakan sholat Idul Fitri di sebuah taman yang ikonik banget di New York City adalah membersihkan sampah-sampah seperti rokok, tembakau hingga rokok ganja yang memang sudah legal di New York City. Jadi dari pagi sebelum dimulai sholat Idul Fitri sudah ada volunteer dari New York University yang bersih-bersih untuk memastikan lokasi ini bersih dan suci untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, hal ini tak jadi soal bagi jemaah yang sholat di lokasi ini. Menunjukkan kembali bahwa kita harus toleransi, kemudian juga diversity di sini memang satu nilai yang selalu ditekankan. Pesannya lebih kepada kita memanfaatkan space yang memang digunakan bersama untuk sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Intinya kita tidak saling mengganggu. Kemudian